Wow, guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini di mana pihak China sendiri telah mengeluarkan satu statement yang menyatakan bahawa Indonesia ini lebih kuat dan juga bisa untuk melibas Australia bila-bila masa saja, guys. Wow. Tak percaya? Jom kita tonton video ni, guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana, aku Musa. Dan seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan please berikan sokongan kepada Musa Channel agar Musa Channel bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih kreatif, inovatif dan lebih yang digemari kepada semua subscriber Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer Musa Channel yang telah pun menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini dan sehinggalah Musa Channel berdiri pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction. Kalau kita tengok di channel Bagi-Bagi, dan kalau kita tengok judul video dia bukan kaleng-kaleng guys, di mana dikatakan China telah menyebut Indonesia lebih kuat dan juga bisa untuk melibas Australia bila-bila masa saja Indonesia mau. Wow. Apa-apa pun guys, jom mari kita semak video ni untuk kita mengetahui apakah the main point yang akan disampaikan oleh admin Bagi-Bagi guys. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction kita mengenai video admin. Apa-apa pun guys, jom kita tonton video ni. Welcome to channel Bagi-Bagi guys. Don't forget to subscribe this channel Bagi-Bagi, also my Musa Channel. China bangga terhadap Indonesia karena merapat ke negaranya serta menyebut Indonesia lebih kuat dari Australia. This is the true statement guys. Sahabat Bagi-Bagi, kong kali kong Australia, Amerika Serikat dan Inggris dalam AUKUS yang dibentuk pada 15 September 2021 lalu tak hanya membuat murka Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dikhianati, tetapi juga memicu kecaman dari China dan Indonesia. Tak cuma kapal selam nuklir buatan AUKUS, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah Amerika Serikat yang tentu saja menjadi ancaman bagi negara tetangganya, Indonesia dan China, yang selama ini berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. China yang juga merasa tidak senang dengan AUKUS bentukan Australia, Inggris dan Amerika Serikat justru menyuruh Indonesia untuk menasihati Australia. China juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan kekhawatirannya atas rencana pengembangan kapal selam nuklir Australia. Kementerian Luar Negeri China, Fuchong, menyatakan dukungannya terhadap Indonesia yang merasa khawatir atas keputusan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, meskipun senjata nuklir bukan bagian dari rencana itu. Sementara itu, China sudah lama membaca kelemahan Australia. Bahkan, media China secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Media China juga mengatakan Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia juga tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia demi memperluas tangannya ke Laut China Selatan. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara satu-satunya yang memberi batas kepada Australia untuk ekspansi ke bagian Asia lainnya. Indonesia juga bukan negara kaleng-kaleng. Dengan jumlah militer dan penduduk yang suka berperang adalah momok trauma Australia pada era Soekarno yang sering memojokkan Australia untuk diam di tempat dan jangan berlagu. Walaupun akhirnya memburuk pasca era Presiden SBY karena penyadapan dari negeri kanguru itu. Sahabat Bagi-Bagi, Australia juga telah menarik Jepang,
Amerika Serikat dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang telah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Australia juga tidak pernah menyerah untuk memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya negeri ini. Dan media China juga menyebut jika Australia selama ini telah menipu Indonesia. Mengapa Australia mengincar Indonesia? Karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Australia juga disebut jika suatu saat bisa diserang oleh Indonesia. Kata media China 163.com. Boleh diserang oleh Indonesia, Australia. Di sisi lain, media Australia juga percaya bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya alam yang kaya adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia. Sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Sahabat bagi-bagi, terakhir media China menyebutkan NKRI kini makin pro ke negaranya. Indonesia yang berangsur-angsur semakin pro China ibarat pedang yang menggantung di atas Australia, mengunci Australia menjadi tawanan di belahan bumi selatan. Dan benar saja, tepat 1 hari sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, lembaga pemikir Australia sempat memperingatkan negaranya akan bahaya China dan Indonesia. Lembaga pemikir Australia, yaitu Lowy Institute, meminta negaranya mengambil pelajaran dari konflik antara Ukraina dan Rusia dan mewaspadai China serta Indonesia. Lembaga pemikir Australia itu agaknya merasa ketar-ketir jika negaranya yang berdekatan dengan Indonesia diserang oleh China. Untuk itu, Lowy Institute meminta negeri kanguru itu berkaca dari kasus Ukraina dan Rusia. Sahabat bagi-bagi, terlepas banyak kemajuan teknologi militer China, tetap sulit dan mahal bagi negara manapun untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari ribuan kilometer. Australia beruntung jarak antara Sydney ke Beijing terbentang ribuan kilometer. Berbeda dengan Ukraina yang sangat rentan karena ia berbagi perbatasan darat yang panjang dengan Rusia. Jarak antara Ukraina dan Rusia yang berkekuatan besar adalah 0 km. 0 km, paling dekat guys, sempadan. Sahabat bagi-bagi, menurut media China lainnya, yaitu Sohu.com, Indonesia rupanya dianggap makin waspada setelah memborong 42 Rafale dan F-15 ex Amerika Serikat, serta membeli 2 kapal selam bertenaga konvensional kelas Corpon Prancis. Media berbahasa Mandarin itu juga menyebut secara gamblang alasan kenapa Indonesia memborong Rafale dan F-15X secara bersamaan. Karena sebagai negara Asia Tenggara yang paling dekat dengan Australia, hubungan Indonesia dan Australia sangat erat. Namun, pada September 2021, Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk aliansi AUKUS yang membuat Indonesia cukup waspada. Indonesia juga bermaksud untuk menekan Australia dengan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Sahabat bagi-bagi, lembar demi lembar mulai tersingkap bahwa meningkatkan kekuatan tempur kali ini dari Rafale hingga KF-21 Boramae bukan tanpa alasan. Indonesia sepertinya ingin keluar dari kekakuan yang terjadi dengan Australia dan ormas barunya AUKUS, di mana FPDA sepertinya tidak bisa menjadi solusi untuk membuat Indonesia diam. Jadi, kalian yang paham tentang geopolitik harusnya sudah paham bahwa kondisi regional kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Bisa saja sewaktu-waktu bila terjadi konflik dan Garuda tidak dalam posisi perkasa, kita akan digengbeng negara-negara sekitar kita. Karena di sekitar kita sudah tidak ada lagi negara yang netral. Mereka membentuk ormasnya sendiri. Jadi, kalian pasukan NATO, silakan latih fisikmu, rekatkan silaturahmimu. Karena bila negara ini masih dalam posisi non-blok, kalianlah mortirnya dan kalianlah pahlawannya. Bukan orang-orang yang di atas yang kenyang naik mobil ber-AC serta para bangsawan. Tetapi rakyat jelatalah yang nomor 1 turun ke jalan. Betul, guys. Karena itu, sampaikan ke anak-anak kalian, kurangi main gadgetnya.
Mainlah ke sawah bersama teman-temannya dan latihlah mereka membuat mainan mereka sendiri dari alam, bukan membeli dan terus membeli hingga negara ini menjadi negara konsumsi. Kita ini negara produksi karena raja bahan baku ada di dalam tanah negeri ini. Merdeka! Naruto! Merdeka. Hurrah! Guys, dimana kalau kita tengok Australia, pihak Inggris dan juga Amerika Syarikat telah menubuhkan satu satuan yang dikenali sebagai AUKUS. Sebenarnya kalau kita tengok AUKUS ini adalah bertujuan untuk menghadirkan satu kapal selam yang mempunyai daya perang nuklear, yang ada nuklear di dalam dia. That's why lah kenapa Australia membuat kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat dan juga Inggris, sebab mau kapal selam yang mempunyai satu daya kuasa yang sebelum ini tiada di Australia. Dengan adanya bahan-bahan nuklear, secara tidak langsung Australia akan menjadi salah satu negara di dunia ini menjadi negara yang hebat, guys. Jadi di sebalik daripada itu, China tidak menyokong kepada pihak Australia, di mana kalau kita tengok China dan juga Australia bukanlah satu, boleh dikatakan sebulu. Mereka memang dah ngam, guys. Memang berlain arah tujuan dan juga berlainan ideologi, masing-masing ideologi yang berlainan. Dan kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas, di mana pihak China sendiri mengeluarkan satu statement yang menyatakan bahawa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang boleh dikatakan lebih kuat daripada Australia dan mampu untuk menyerang Australia pada bila-bila masa saja, guys. Sebab kalau kita tengok Indonesia bersama dengan China, mungkin ada beberapa benda yang tidak sepakat. Kalau kita tengok daripada konsep apa yang berlaku di Pulau Natuna, di mana China ni mengklaim Pulau Natuna itu adalah kepunyaan China. Tetapi kalau kita tengok sebalik daripada tu, pihak China masih lagi banyak meneruskan hubungan dalam segi hubungan daripada aspek ekonomi. Banyak kalau kita tengok China dan juga Indonesia ini masih meneruskan hubungan di dalam aspek ekonomi sampailah pada masa ni, guys. Dan tidak dapat dinafikan bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara yang mampu untuk mengalahkan Australia. Kalau kita tengok banyak sekali alutsista yang telah diwujudkan, yang hadir di Indonesia maupun secara dibeli ataupun secara mendiri di Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Australia, kalau kita tengok secara mata kasar kita okey, tidak masalah. Tetapi menurut daripada pakar geopolitik, di mana hubungan di antara Indonesia bersama dengan Australia ada sedikit masalah. Tetapi itulah di mana pihak Indonesia sendiri sentiasa menyiapsiagakan segala aspek dalam aspek peperangan, dalam aspek alutsista. Apa yang ada di Indonesia itu sentiasa di-upgrade daripada semasa ke semasa, sebab Indonesia merupakan yang sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi satu-satu perkara yang akan di luar daripada jangkaan. Tapi apa-apapun, kita sentiasa mendoakan agar Indonesia dan juga negara-negara yang lain akan sentiasa diberi rahmat oleh Allah SWT, agar sentiasa dihidarkan, dijauhkan daripada segala peperangan, agar dijauhkan daripada segala peperangan yang berlaku sejak akhir-akhir ini, guys. Oke, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi like ataupun subscribe Musa Channel, please guys to click the button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Thanks for watching, thanks for support Musa Channel. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.